Dikabulkannya gugatan Tuti Munawaroh oleh PTUN dengan membatalkan kepemilikan sertifikat hak milik membuat Djonko Pranoto geram. Pasalnya SHM yang dimiliki Djonko tersebut diterbitkan secara sah oleh BPN. Djonko melalui kuasa hukumnya juga lakukan banding atas putusan PTUN tersebut. Seorang pemilik lahan seluas 9.460 meter persegi di Desa Duyung Trawas, Mojokerto mengaku tak puas dengan putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Niaga atau PTUN Surabaya lantaran putusan tersebut membatalkan kepemilikan sertifikat hak milik atau SHM yang dimiliki Djonko Pranoto atas gugatan yang dilakukan Tuti Munawaroh. Pemilik lahan Djonko Pranoto menyebut jika lahan tersebut telah dimilikinya sejak tahun 1997 atas hak waris yang diberikan orang tuanya, bahkan dalam sertifikat. Juga sudah dilakukan peralihan nama dari orang tuanya ke Djonko Pranoto melalui notaris. Djonko juga mengaku heran dengan putusan PTUN Surabaya yang mengabulkan gugatan Tuti Munawaroh, padahal sertifikat yang dimilikinya diterbitkan secara sah oleh pemerintah melalui BPN Mojokerto dan tak pernah melakukan transaksi jual beli lahan, sedangkan dasar dari penggugat hanya akta jual beli atau AJB dan petok. Mulai dari saya mendapatkan almarhum ayah saya mendapatkan SHM nomor 125 ini di tahun 1997. Kemudian dialihkan melalui notaris dan melalui BPN dan dinyatakan bersih semua pada waktu tahun 2022, selesainya tahun 2023, diwariskan ke saya. Dan kemudian sekonyong-konyong ada orang yang menggugat BPN mengharapkan untuk SHM ini dibatalkan pada waktu baru-baru ini tahun 2024. Dan ini saya memperkenalkan bahwa ada salah satu warga desa yang bisa membuktikan bahwa surat saya ini sah, yang sudah 100% juga dinyatakan sah, bersih oleh BPN. Bukti kepemilikannya jenengan apa Pak ini? SHM. Mereka menggugat ke jenengan itu? Mereka memiliki katanya surat keputusan 2004 dan yang menggugat ke BPN ini melalui PTUN ini adalah juga bukan orang yang benar-benar memiliki. Perihal terkait kasus yang dialami Pak Djonko Pranoto ya. Pak Djonko Pranoto ini adalah pemilik sah SHM 125 yang diperoleh dari almarhum bapaknya, almarhum Pak Alim, yang diperoleh dari tahun 1997. Nah, memang akhir-akhir ini kurang lebih tahun 2022 kemarin, tanah Pak Djonko ini tiba-tiba dipagar seseorang yang bernama Antoni Rusli yang mengaku sebagai pemilik, dan ternyata alasannya hanya sebuah AJB dari seseorang yang bernama Kasman. Tiba-tiba muncul gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai tergugat BPN Mojokerto, yang salah satu isi gugatannya itu untuk membatalkan SHM yang dimiliki Pak Djonko Pranoto. Padahal sejatinya penggugat ini sendiri sudah melakukan peralihan transaksi beberapa kali sehingga muncul beberapa orang yang mengaku sebagai pemilik. Sementara itu, kuasa hukum Djonko Pranoto mengaku telah melakukan banding atas putusan Hakim PTUN Surabaya yang membatalkan kepemilikan lahan milik Djonko Pranoto. Selain itu, 3 hakim PTUN yang memutus kasus ini juga dilaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Yang perlu kami jelaskan bahwa sebetulnya legal standing-nya atau subjek hukumnya ya, para penggugat Tuti dan kawan-kawan itu sudah beralih dari Tuti Mustajab, terus kemudian Kastaman, kemudian yaitu Antonius Rusli. Jadi sudah beralih. Itu pun dibuktikan ada satu laporan di Polres, sehingga Pak Djonko ini dipanggil dikarenakan itu miliknya Saudara Rusli dengan adanya AJB, adanya pengajuan. Nah, pengajuan ke BPN ditolak. Kenapa? Karena sudah terbit sertifikat tahun 97, yaitu sebetulnya sertifikat itu milik Pak Alim, kemudian ke Pak Djonko, baru tahun 22 itu dikira itu adalah sesuatu yang
mustahil, tapi sebetulnya itu nggak benar. Tentunya ada berita katanya harus melalui lurah atau kepala desa. Ini enggak, kecuali kalau itu adalah kutipan letter C atau IPEDA atau PEDOK boleh. Tapi kalau sudah sertifikat itu bisa, yaitu di PPAT atau notaris. Tapi hakim tidak kelihatannya kok nggak netral, dalam arti membuat satu putusan itu kan tahu. Jadi itu perlu adanya rotasi atau kebetulan Pak Jonko saya sendiri untuk melaporkan ini perubahan hukum. Sunarno Edi Wibowo menilai jika putusan Hakim PT UN ini menjadi presiden buruk bagi dunia peradilan dan juga adanya dugaan mafia tanah. Pemilik asli lahan dan memiliki SHM justru kalah oleh orang yang hanya memiliki AJB dan PETOK.